Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Salsabila dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris kelas 2B Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya di sini diberikan tugas sebagai moderator kelompok 2 dalam tugas video mata kuliah perkembangan peserta didik. Sebelum masuk ke materi unit 5 yaitu pertumbuhan fisik, kita kenalan dulu yuk sama teman-teman dari kelompok 2. Halo, perkenalkan nama aku Bilqis Risti Naila. Halo, perkenalkan nama saya Angelina Resti Gultom. Halo, perkenalkan nama saya Nida Kutumina Rizky Dayat. Halo, saya Hanum Salsabila. Baik, langsung masuk saja ke materi yang pertama yaitu pengertian pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisik adalah perubahan-perubahan fisik yang terjadi dan merupakan gejala primer dalam pertumbuhan remaja. Perubahan-perubahan ini meliputi perubahan ukuran tubuh, perubahan proporsi tubuh, munculnya ciri-ciri kelamin yang utama dan ciri-ciri kelamin kedua. Pertumbuhan fisik pada manusia mengacu pada perubahan yang terjadi pada tubuh seseorang seiring waktu, yang melibatkan peningkatan ukuran dan perkembangan organ, jaringan, dan sistem tubuh. Pertumbuhan fisik dimulai sejak lahir dan berlanjut hingga mencapai masa dewasa. Pada masa pertumbuhan, seperti masa kanak-kanak dan masa remaja, pertumbuhan fisik biasanya terjadi dengan cepat. Faktor-faktor seperti faktor genetik, nutrisi, hormon, dan lingkungan memainkan peran penting dalam mengatur pertumbuhan fisik. Selama masa pertumbuhan, terjadi peningkatan tinggi badan, berat badan, dan ukuran tubuh secara umum. Tulang, otot, dan jaringan tubuh lainnya tumbuh dan berkembang. Selama masa pubertas, terjadi perubahan seksual yang signifikan seperti perkembangan payudara pada perempuan dan perkembangan otot yang lebih besar pada laki-laki. Hormon pertumbuhan dan hormon seks seperti estrogen dan testosteron berperan penting dalam mengatur pertumbuhan ini. Pertumbuhan fisik juga melibatkan perkembangan organ dalam seperti jantung, paru-paru, sistem saraf, dan organ lainnya. Proporsi tubuh juga berubah seiring pertumbuhan, misalnya kepala yang lebih proporsional dengan tubuh dan perubahan proporsi tubuh selama masa remaja. Penting untuk diingat bahwa pertumbuhan fisik adalah proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang saling terkait. Setiap individu dapat mengalami tingkat pertumbuhan yang sedikit berbeda, tetapi secara umum manusia mengikuti pola pertumbuhan yang konsisten dari bayi hingga dewasa. Pertumbuhan fisik juga berbeda antara laki-laki dan perempuan. Pada umumnya, laki-laki cenderung memiliki tinggi badan dan massa otot yang lebih besar daripada perempuan. Pertumbuhan fisik adalah bagian penting dari perkembangan manusia dan memiliki implikasi yang signifikan dalam kesehatan dan kesejahteraan seseorang. Proses pertumbuhan fisik pada manusia umumnya mengikuti urutan yang konsisten. Berikut adalah urutan umum perubahan fisik yang terjadi selama perkembangan manusia. Pertama, pertumbuhan tubuh. Sejak lahir, bayi mengalami pertumbuhan tubuh yang cepat. Mereka mengalami peningkatan berat badan dan panjang dalam beberapa bulan pertama kehidupan mereka. Pertumbuhan tubuh berlanjut selama masa kanak-kanak dan remaja. Yang kedua, pertumbuhan tulang dan otot. Pertumbuhan tulang dan otot merupakan komponen penting dari perkembangan fisik. Selama masa kanak-kanak, tulang bayi mengeras dan tumbuh lebih panjang dan kuat. Selain itu, otot juga berkembang dalam ukuran yang memungkinkan perkembangan motorik yang lebih baik. Yang ketiga, perubahan gigi. Pada masa kanak-kanak, gigi bayi mulai tanggal dan digantikan oleh gigi permanen. Proses ini dimulai dengan gigi seri di bagian depan mulut, diikuti oleh gigi belakang. Pada akhir masa remaja, sebagian besar individu telah memiliki semua gigi permanen mereka. Yang keempat, perubahan pada sistem reproduksi. Selama masa pubertas, anak-anak mengalami perubahan signifikan pada sistem reproduksi mereka. Pada perempuan, terjadi pertumbuhan payudara, pertumbuhan rambut kemaluan, perkembangan organ reproduksi internal seperti rahim dan ovarium, dan menstruasi dimulai. Pada laki-laki, terjadi pertumbuhan testis, perkembangan organ reproduksi internal seperti prostat dan vesicula seminalis. Pertumbuhan rambut kemaluan, reproduksi sperma dimulai. Yang kelima, perubahan pada kulit dan remaja, banyak individu mengalami perubahan pada kulit dan rambut mereka. Kelenjar minyak menjadi lebih aktif yang dapat menyebabkan kulit menjadi lebih berminyak dan berjerawat. Selain itu, tumbuh kemaluan dan rambut di wajah, kumis, dan jenggot pada laki-laki mulai tumbuh. Lalu perubahan fisik yang keenam ada perubahan suara. Pada laki-laki, laring dan pita suara membesar selama masa pubertas. Ini menyebabkan perubahan suara menjadi lebih dalam dan berat, dan seringkali terdengar sebagai suara serak pada awalnya. Lalu perubahan yang terakhir itu perkembangan sekunder lainnya. Selain perubahan utama yang terkait dengan sistem reproduksi, ada juga perubahan sekunder lainnya yang terjadi selama masa remaja. Ini termasuk perubahan proporsi tubuh, perkembangan otot, pertumbuhan rambut di tubuh seperti ketiak dan kaki, dan perubahan pada struktur wajah.
Masa remaja adalah periode yang ditandai dengan banyak perubahan fisik yang signifikan. Beberapa perubahan fisik yang penting yang terjadi pada masa remaja meliputi: yang pertama, pertumbuhan tubuh. Pada masa remaja, terjadi peningkatan pesat dalam tinggi dan berat badan. Anak-anak memasuki masa pertumbuhan, puncak mereka selama masa remaja, yang seringkali dimulai dengan perenggangan tiba-tiba dalam tinggi badan. Lalu yang kedua ada perubahan pada sistem reproduksi. Salah satu perubahan paling mencolok adalah perkembangan sistem reproduksi. Pada perempuan, ovarium mulai melepaskan sel telur, atau yang disebut ovulasi, dan menstruasi dimulai. Pada laki-laki, testis mulai menghasilkan sperma dan terjadi peningkatan reproduksi hormon seks seperti testosteron. Lalu yang ketiga ada perubahan pada organ seksual. Pada perempuan, payudara berkembang menjadi lebih besar, dan pada laki-laki terjadi pertumbuhan penis dan testis. Selain itu, pertumbuhan rambut kemaluan juga terjadi pada kedua jenis kelamin. Lalu yang keempat, perubahan suara. Pada laki-laki, laring atau pangkal tenggorokan dan pita suara membesar, yang menyebabkan perubahan suara menjadi lebih dalam dan berat. Lalu yang berikutnya dari perubahan fisik pada remaja adalah perubahan kulit. Perubahan kulit cenderung menjadi lebih berminyak karena adanya peningkatan produksi kelenjar minyak. Ini dapat menyebabkan masalah seperti jerawat pada masa remaja. Lalu ada perubahan pada tubuh dan juga wajah. Banyak remaja mengalami pertumbuhan rambut tambahan di wajah, misalnya seperti kumis dan juga pada laki-laki, dan di bagian tubuh lainnya seperti ketiak dan juga kaki. Lalu ada perubahan pada struktur tubuh. Tulang dan otot berkembang secara signifikan pada masa remaja, memberikan bentuk tubuh yang lebih dewasa dan proporsional. Lalu yang terakhir ada perubahan pada sistem kelenjar. Ada peningkatan aktivitas kelenjar keringat yang menyebabkan remaja lebih sering berkeringat dan mungkin mengalami bau badan yang lebih kuat. Perubahan-perubahan fisik ini adalah bagian normal dari perkembangan remaja dan dapat mempengaruhi aspek-aspek lain dalam kehidupan mereka, seperti perkembangan identitas diri, hubungan sosial, dan perubahan psikologis. Penting bagi remaja untuk mendapatkan pemahaman yang sehat tentang perubahan ini dan mendapatkan dukungan dari keluarga, teman, dan profesional kesehatan jika diperlukan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan fisik manusia yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor genetik maupun faktor lingkungan. Berikut ini adalah beberapa penyebab utama pertumbuhan fisik. Yang pertama ada faktor genetik. Faktor genetik memiliki peran penting dalam menentukan tinggi badan dan struktur tubuh seseorang. Gen-gen yang diwariskan dari orang tua dapat mempengaruhi potensi pertumbuhan fisik seseorang. Lalu yang kedua ada hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan yang diproduksi oleh kelenjar pituitari di otak berperan penting dalam pertumbuhan fisik. Hormon pertumbuhan merangsang pertumbuhan tulang dan jaringan tubuh lainnya. Kemudian ada pola makan dan nutrisi. Nutrisi yang cukup dan pola makan yang seimbang sangat penting untuk pertumbuhan fisik yang optimal. Kekurangan zat gizi seperti protein, kalsium, vitamin D, atau zat besi dapat menghambat pertumbuhan. Kemudian ada kondisi kesehatan. Kondisi kesehatan umum seseorang dapat mempengaruhi pertumbuhan fisik seperti kronis, kelainan hormonal, atau masalah kesehatan tertentu dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan. Dan faktor lingkungan. Lingkungan adalah tempat seseorang tinggal juga dapat mempengaruhi pertumbuhan fisik. Faktor-faktor seperti akses terhadap nutrisi yang memadai, kualitas air minum, kebersihan, sanitasi dapat mempengaruhi pertumbuhan anak-anak. Olahraga dan aktivitas fisik. Olahraga dan aktivitas fisik yang teratur dapat merangsang pertumbuhan dan perkembangan otot, tulang, dan sistem kardiorespirasi. Latihan fisik yang cukup penting untuk pertumbuhan fisik yang sehat. Kemudian faktor psikologis dan emosional. Stres dan gangguan emosional dapat mempengaruhi produksi hormon pertumbuhan dan mengganggu proses pertumbuhan fisik. Penting untuk diingat bahwa faktor-faktor ini saling berinteraksi dan memiliki pengaruh yang kompleks dalam pertumbuhan fisik. Selain itu, setiap individu memiliki kecepatan pertumbuhan yang berbeda-beda tergantung pada faktor-faktor tersebut.